Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supriyadi. NIM saya 2008308057. Saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan mengenalkan beberapa unsur-unsur dalam sebuah bait, yaitu dalam mata kuliah Al-Ard Al-Qafi. Dalam sebuah contoh syair Bahar Munsyari, yaitu untuk wazan atau itunya, yaitu munsarihun fihi yudrabul masaru mustaf'ilun maf'ulatun mustaf'ilun. Nah, atau contoh syairnya itu inna ibna zaidil lazala musta'mila lil khairi yushif fihi misrihil urufa. Nah, di dalam bahar ini memiliki beberapa unsur. Di antaranya yang pertama yaitu ada sodar, yang kedua ada ajaz. Sodar yaitu setengah bait yang pertama, dan sementara ajaz yaitu setengah bait yang kedua. Bisa kita lihat sodar yaitu setengah bait yang pertama, atau dalam taf'ilahnya itu munsarihun fi yudrabul masalu, itu disebut dengan sodar. Dan taf'ilah yang atau bait yang keduanya yaitu disebut dengan ajaz, itu mustaf'ilun maf'ulatun mustaf'ilun. Atau di dalam contoh syairnya itu inna ibna zaidil lazala musta'mila lil khairi yushif fihi masrihil urufa. Nah, inna ibna zaidinnya itu disebut dengan sodar, yaitu bait yang pertama disebut dengan sodar, lil khairi yafsi fi musrihinya itu disebut dengan ajaz. Kemudian ada misrah atau satar. Misrah ini adalah setengah dan bagian yang pertama yaitu sodar, dan bagian yang kedua yaitu ajaz. Jadi bisa dibilang misrah ini atau satar ini adalah keseluruhan dari bait pertama dan bait kedua. Kemudian ada hasyu. Hasyu ini yaitu adalah bagian yang selain arud dan dorob. Apa itu arud dan dorob? Arud adalah bagian terakhir dari taf'ilah atau wazan dari sodar, dan ad-dorob adalah bagian terakhir atau taf'ilah terakhir dari ajaz. Kemudian yaitu ada pengertian ilah. Ilah menurut bahasa berarti penyakit. Ilah yang dimaksud dalam ilmu arud adalah perubahan yang terjadi pada sebab dan watad dari taf'ilah arud, yaitu taf'ilah terakhir pada syatar awal, dan taf'ilah dharab yaitu taf'ilah terakhir pada syatar awal. Illah tidak terjadi pada selain arud dan dharab. Illah sifatnya lazim, artinya tidak terjadi pada arud dan dharab atau pada salah satunya, maka semua bait harus mengikutinya. Illah ada dua macam. Yang pertama yaitu illah ziyadah, menambahkan huruf pada taf'ilah. Illah ziyadah memiliki tiga macam. Yang pertama itu ada ta'rifil, yaitu menambahkan sebab khafif pada taf'ilah yang diakhiri dengan watad majmu', seperti taf'ilah fa'ilun menjadi fa'iluntun, atau sama saja menjadi fa'ilan. Kemudian ada tadzil, yaitu menambahkan huruf mati pada taf'ilah yang diakhiri dengan watad majmu', seperti mustaf'ilun menjadi mustaf'iluntun, atau sama saja menjadi mustaf'ilan. Kemudian ada tashbih, yaitu menambahkan huruf mati pada taf'ilah yang diakhiri dengan sebab khafif, seperti fa'ilatun menjadi fa'ilatun, atau sama saja menjadi fa'ilatan. Kemudian yang kedua yaitu illah nakis, yaitu mengurangkan huruf pada taf'ilah. Dibagi menjadi 9 macam. Yang pertama yaitu hazaf, yaitu membuang sebab khafif seperti membuang lan pada taf'il mafa'ilan.
mafa'ilun menjadi mafa'i atau menjadi fa'ulun. Qataf, yang kedua yaitu qataf, membuang sebab khafif yang mematikan huruf yang sebelumnya, seperti membuang huruf tun pada taf'ilah mafa'ilutun dan mematikan lam menjadi mafa'il atau menjadi fa'ulun. Qasar, yaitu membuang huruf kedua dari sebab khafif dan mematikan huruf yang pertama, seperti pada nun yang mati pada taf'ilah mafa'ilun dan mematikan huruf lam menjadi mafa'il. Qata, yaitu membuang huruf akhir dari watad majmu' dan mematikan huruf keduanya, seperti membuang huruf nun pada taf'ilah fa'ilun dan mematikan huruf lam sehingga menjadi fa'il. Kemudian yang kelima tasydid, yaitu membuang huruf pertama atau kedua dari watad majmu', seperti membuang huruf ain dan lam pada taf'ilah fa'ilun menjadi falin atau fa'in. Yang keenam hadzal, yaitu membuang watad majmu', seperti membuang ain, lam, dan nun dari taf'ilah mutafa'ilun sehingga menjadi mutafa. Khasaf, yaitu membuang huruf akhir dari watad mafruk seperti membuang ta dan dari taf'ilah mufa'ulatu sehingga menjadi mafa'ula atau mafa'ulun. Salm, yaitu membuang watad mafruk seperti membuang lam dan ta dari taf'ilah maf'ulat sehingga menjadi maf'u. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-9 adalah waqaf. Waqaf yaitu mematikan huruf seperti mematikan huruf ta pada taf'ilah maf'ulatu sehingga menjadi maf'ulat. Terima kasih atas perhatiannya dan maaf atas kekurangannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.